minum lah nak. Iya, Bu. Nak, kalau ndak ada ibu pipi untuk kembali ibu kulai, mbak kalah itu. Nggak ada, Bu. Insya Allah, sabar usahawan juga, ngeraja tanpa buku dulu, Bu. Untung ada orang saksi. Amin ya Allah. Rasa indah ka sampai sekolah sabar nak. Saja ayah hang indah ado, sari mana kini ko. Musim kapatang, awak indah mendapat apa-apa dari sawah kodo. Dek karano gagal panen. Inilah masuk pulau musim penghujan. Mudah-mudahan indah rabah mudo padi kodo. Sudahlah, Bu. Kita syukuri aja dulu. Mungkin iku rasaki awak ada gituan. Ayah coba pasang. Dinan dalam indak bagalombang. Dinan data indak baria. Dia desaki ide indak tagamang. Kanan kuaso kita minta. Ide matinya no punya, Bu. Bu, sabar ada niat untuk menyambung sekolah ke Bogor. Untung-untung berubah juga lah nasib kita. Seindaknya, tapi jak dinantapi, tabangki batang tarandam. Mandeh nah, lamu deko penanggaran ha. Untuk membeli buku saya payah mau mencarinya. Iku anaknya menyambung sekolah, jadi mau biayanya nak. Eli tahu ang anak sete na tukang jualan dorong. Rancak na. Share ni mah. Ta. Kak itu. Dan kalau ada foto ni tak boleh kau mah. Cak mah. Ya, Tu mah. Lah. Onde. Kasihku kalian kironya. Lapan nih ada mencari tadi. Mana masuk sekolah tadi? Ah? Sekolah. Aduh sekolah. Sekolah lah kawan. Nah. Ni mati masih udah tu loh kawan. Ya kan? Kerja jinak sekolah mah. Aku balik aja ke sawah dia kawan. Batu ah. Weh. Setuju tu. Mande. Nyo dua tosan gua. Wah, tosan lah dua. Iyalah. Empat dua. Iyalah. Setidaknya mah sekolah tuh guna juga untuk masuk depan awak mah. Kan sampai cakap habis silek takana. Weh kawan. Masuk muda tu sekali kawan. Sekali yo. Ya kan? Aku kaki kurang cik gua. Bawa boleh leh. Atuh. Tak, gua
Ya lah, Wan. Baik. Guys. Itu telan dia. Nah, biarlah. Ah, Tali salah. Iku yang kata koa ya. Sok nak tahu lo mah. Leko aku pemain anak negari. Lah, biarlah kerja tu. Mode gambar mancino sih ko. Cara pacik lah. Aku hanya kata pis lah. Main akan ni kau. Nyo minggu aku siya nang kalah. Bayi teh talu. Masya. Mande. Kata lu empek pak. Yuk. Baju di namo itu mah. Bako baju ti lo, kan ada taruh piti lo mah. Mentar lu mah. Itu sama juga taruh pitih tuh mah. Pakai tetalu mah, dilarang sama agama awak. Sakalah membayi lo tuh. Jelaskan kawan. Alah. Agamo yo di wow dikandai. Kamain dak ko. Kurang lambang dah. Tempe sholat lah deh. Beko. Kue kaki kurang cie. Kue beko lah surau tu. Hayalah sholat. Ale katanya ada kawan dah. Karena main low tuh. Tempai lo deh. Tapi siap sholat mana deh? Sorry mana? Ada yang besok sholat tuh langsung pika sasaran. Lamun. Beraja cilik. Sasaran kepo kok. Sampai perguruan. Oh, perguruan. Nah, ada yang deh. Assalamualaikum. Kurang. Mengalah kecil lah, tak ada sekolah lah, dia main doang. Lagi main depannya no. Generasi muda yang merantau, bagaimana dia berkontribusi dalam membangun kampung halamannya. Saya pikir hari ini tidak ada sekat ruang, waktu dan tempat gara-gara kemajuan teknologi, baik itu teknologi komunikasi, teknologi keuangan, distribusinya sangat mudah sekarang ini. Saya pikir generasi muda yang merantau ini adalah suatu potensi, suatu komitmen yang ada dalam dirinya yang ingin maju, melihat perkembangan-perkembangan yang berada di luar kampung halamannya. Nah, tentu selama di rantau kita berharap ada upaya-upaya peningkatan kapasitas diri, akses dirinya dari seluruh sektor kehidupan. Dia bergaul dan berteman dengan para profesional di bidang-bidang tertentu. Tentu akses ini bisa dimanfaatkan bagi yang merantau tadi untuk meningkatkan wawasannya, meningkatkan kapasitas dirinya, meningkatkan integritas dirinya agar kepercayaan itu muncul tidak hanya dari para sesama perantau kita, tapi juga dari perantau-perantau dari daerah lain, termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di daerah yang mereka rantaui tersebut. Nah, tentu ketika dia berkontribusi ke kampung halaman, saya yakin dan percaya siapapun juga setinggi-tinggi terbang bangau, pada akhirnya dia akan terbang juga ke kandangnya juga. Sehebat-hebatnya perantau kita, sekaya-kaya perantau kita, saya memiliki keyakinan suatu ketika nanti dia akan berkontribusi memikirkan kemajuan di kampung halamannya, di daerah kelahirannya. Karena memang pemikiran, gagasan, bantuan berbentuk barang dan jasa, termasuk juga membangun konsolidasi kekuatan-kekuatan yang ada di rantau untuk dikontribusikan ke daerah dalam pembangunan-pembangunan daerah, apakah pembangunan fisik, non-fisik, itu hari ini sangat dimungkinkan sekali. Tidak ada sekat yang menghambat sesungguhnya. Dengan kemajuan teknologi, kapanpun kita bisa berkoordinasi, WhatsApp, media sosial, termasuk juga telepon. Nah, termasuk juga kalau ada barang yang dikirim segala macamnya, distribusi dari rantau misalnya Jakarta, 1-2 hari
hari sudah sampai di kampung halaman. Termasuk juga pemberdayaan kepada generasi muda. Tentu ini akan menjadi bahan perbandingan, pengalaman yang mesti disalurkan juga kepada generasi-generasi muda yang berada di kampung halaman yang belum berkesempatan untuk merantau. Saya pikir itu tidak ada sekat yang menghambat ruang dan waktu maupun tempat juga kalau seandainya memang berkeinginan kontribusi ikut serta berpartisipasi dalam membangun kampung halaman, baik moral maupun material, baik fisik maupun non fisik gitu. Ini untuk generasi muda yang merantau itu kan, kalau dari tradisi merantau itu untuk mencari pengalaman, menimba ilmu, dan memperluas pola pikir serta perspektif terhadap dunia. Kalau tidak pernah merantau, tentu perspektifnya sempit. Sementara permasalahan global sekarang sudah sampai ke nagari, bahkan ke jorong-jorong. Di rantau itu cuma ada dua, sukses atau gagal. Kalau gagal itu bisa pulang, bisa tidak juga. Nah sekarang bagaimana kalau yang merantau gagal tapi pulang saja nggak bisa karena tidak ada kemampuan untuk pulang. Jadi sudah terjebak saja dengan pekerjaan dan itu banyak, sehingga untuk pulang saja susah. Dan penghidupannya juga di situ. Kalau pulang ke kampung ragu apakah ada pekerjaan atau tidak. Nah sekarang perantau yang sukses, ada banyak perantau yang sukses tapi tetap tidak pulang karena sama saja alasannya. Kalau dia seorang pengusaha, usahanya basisnya ada di tempat rantau. Nah, kalau pengusaha yang pulang biasanya dia tidak pulang benar-benar pulang, tapi membangun cabang, itu salah satu alasan pulang. Apalagi zaman sekarang, dari jauh pun sebenarnya bisa membangun nagari, kalau memang ada mereka disediakan ruang untuk mengisi pembangunan di nagari atau di kampung itu. Ketika pulang kampung, kalau tidak punya uang, mereka dianggap tidak akan bisa membantu kampung. Padahal kadang memang mereka bukan kaya, tapi punya koneksi, punya networking. Sekarang yang lebih berharga sebenarnya daripada uang adalah networking. Networking ini tidak bisa didapatkan hanya dengan berdagang. Networking ini tuh dibangun lama sekali. Ada dengan sekolah ke luar negeri, ke Jawa, kemana-mana. Yang di kampung pun sebenarnya sekarang tidak harus merantau. Karena dunia global memungkinkan merantau tanpa fisik. Dulu namanya merantau pikiran dengan membaca buku. Sekarang dengan Zoom bisa, dengan teknologi bisa.
Payah mana cari kerja ni nak. Ya. Kalau bakar rajo dan mah nama diko ge dan duduk lapor. Cak lah rajo dan Kecang saya sudah lapor dan duduk lapor ke mah. Oh iya. Ayah ini empat dan rajo dan. Ya tadi lah tano sibuk kesini tanah. Tanyo yo kan Tanya yo. Iya. Baru mu je. Kini kerajo banyak betul kawan. Nah, orang dalam. Yo tu nak dia orang dalam payah. Ayah. Ayah mana yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabar mandi sana di lalamur salam. Kau mana kayak aduh. Yo, ba kabar ini? Oh, alhamdulillah sehat Alhamdulillah. kawan. Duduk. Kawan nampak gagah sih gini mah. Dem ande semakin sana ini kemah. Intal dia. Nak dia rubah setiap Allah kawan. Nampak muda je, nampak deden baru wah. Kawan yang tambah gagah lempak dan gini kok. Hah, rambutnya. Minum. Wak iya kuasa lah. Aku Ya, ayo kuasa lah. Pak, aku aja pak. Ada Pak ya dalam. Hah, lah main chip juga bang. Kawannya kena tangkut negara main chip kok madang sampainya jual ondanya. Inyo meritu taruh itu malam atau pencarian inyo lo meritu gini itu mah. Enggak lah kawan. Untuk bata-bata tambalan juga sih kawan. Kadang lumayan juga lah. Dapat juga lah 122 sehari kan. Sama ini 120 ah. Ayo 120 menang aku piyu. Kalah lah juta. Alah lah yo. sama itu jual lah. Payah gitu. Nusal ya. Dia lah nyo. Lah tu kau topik lah. Okay. Jadi ba kabar dia rentau. Lelah suah. Lasu banain dak. Bakat orang tua mah. Hujan ameh di negari orang, hujan patuh di negari awak. Negari awak juga yang rancaknya kawan. Betul. Kini kok apa kegiatan kawan? Kami pengacara gini kawan. Kawan. Nama diko ge aku dah. Ya. Pengacara kawan yo. Betul. Alhamdulillah lah. Lasu sejuwo kawan. Alhamdulillah. Iya kawan. Kami pengacara ya kawan. Penganggurannya acara. Tu nyo sonanya tu. Nyama diko mah kawan nah. Kenyataan apa yang diharapkan tu jauh berbeza kawan. Dia jalih dah kawan tu. Baru tamat capek kuliah, capek lo dapat karajo kawan. Kedonya indah dah kawan. Percuma sekolah bati tinggi kawan. Tetap nama kuasa. Biti sama bangkit. Dia jalih kawan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Onde Ridho. Iko yang rantau pulang ah. Kabar gini. Semakin saya nampak ah. Duk lah kawan lo. Oh iya dia. Kabawa alhamdulillah sehat lah. Masih dilindungi juga sama Tuhan. Kawan yang semakin yo. Setelan sengeri ya. Dari mana kawan kau? Ada semakin tu kawan. Semakin lunggar kalai. Iko lampe kali dia Riko nak donan dirimu jalan. Kawan biluk dang. Pesan lagi kawan. Oh ya dia. Bah, cik. Minum. Pagi tadi wak pulang kawan. Teragak jo kampung. Dan teragak juga sama kawan-kawan. Dari dengan cerita kawan tadi mah. Mereka tu nanti jadi padang ko lah tunggak tunggi jadi kerajo, nak kerajo ko tak jadi dapet itu. Pengeluaran nama tambah. Kawan ada kegiatan gini kau. Tadi nampak dah mau kuku sawah nampak. Entah itu doh kawan. Lah payah mana dia rentau modelnya kawan. Sampai ke menjual sawah bagai. Indak kawan. Tadi dia mau ukur PH tanah. Oh, kamu ambil eksperimen di kampung kau. Iya. Biar maju kampung wak kan. Jadi di duku tanah sawah, di duku sawah tu dibuen alat yang canggih Iya. untuk padi. Iya, paham kan kan? Paham.
Lebih kurang model itu lah kawan. Oh, dan lupa ya nak. Ang sarjana pertanian tuh ada sangko pawe itu nak. Iya. Dan rencana membangun negara iko Iya iya. lebih maju gitu. Bisa bawa keluar. Rancak. Percuma saya kawan. Karena dan sabian tadi mah. Percuma. Nak kadidangan bagai tu. Yang didangan tu cuma papitinya kawan. Percuma sekolah tinggi-tingginya kawan. Kalau tidak sukses, indak bapiti. Indak kadidangan bagai semua orang dah kawan. Betul. Itulah yang tanam kita di masyarakat gitu wah. Itu gunanya sekolah kawan. Untuk bagi pemahaman. Cuba lah ko iyo. Kami ko de alah mencubo ko mengkonyo lah patah arang mah. Macancang. Tidak sekali putih do kawan. Tentang Karajo tadi, kira-kira barani yang gaji kalian? Kalau Aden untuk sekadar palapeh makan saya jadilah. Untuk pembayi kredit Honda, jo magi lanjo orang gaek. Kalau dan jatuh gaji UMR segitu jadinya. Untuk biar capek dan beralik kan. Barat tuh UMR sekolah kira-kira kan. Soalnya mah di dan melamar kerja mah UMR-nya cuma 1 sampai 2 juta nya kawan. UMR di Siko kira-kira 2 juta sampai ratus kalau nggak salah. Kalau ada gajinya lebih dari itu, namuh kawan tuh. Iyo lah, masa ndak niyo. Tapi kira-kira ini ada kerajo tuh. Yo segitu saya gaji ya. Lah cukup itu mah. Bako antak nyobar. Ada menanya saya. Seandainya ada kerajo itu, tingkah banang deh. Allah, sangko denang magi karajo tadi mah. Encang cari se karajo untuk diri yang lu. Tua. Baru untuk orang lain yang pikiran. Sudah. Semoga besok ada kerajo yang sama-sama kita inginkan bersama. Amin. Tentu sinergisitas, kolaborasi, bergotong royong tentu menjadi keharusan hari ini. Kenapa demikian? Kalau ada satu orang atau 2 orang yang ingin membangun kampung, tidak ada support, tidak ada partisipasi dari masyarakat banyak, saya pikir ini akan menjadi upaya yang tidak optimal begitu. Kegotong royongan ini kan memang menjadi karakter, kultur, budaya kita ketika masa-masa lalu bagaimana membangun sebuah rumah gadang itu secara bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bahasa kerennya hari ini adalah bersinergis, berkolaborasi dengan seluruh komponen yang ada. Karena memang belum tentu kekuatan kita ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kampung halaman tanpa bersinergis dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh komponen masyarakat yang lain. Untuk satu misi dengan semangat mempercepat pembangunan di kampung halaman di seluruh sektor kehidupan itu. Sebenarnya pola pikir bahwa yang didengarkan tuh yang punya uang, itu kan pola pikir yang salah. Kita tidak boleh mengaminkan itu. Karena dari dulu sampai batanya tuh orang cadia, bukan orang kayo. Kalau orang kayo dek dagang, belum tentu cadia. Tapi memang pamornya lebih tinggi. Cuman dari sejak dulu pun, kalau baca cerita-cerita Hamka, orang yang pulang dari sekolah di kampung juga dihargai untuk sebagai guru apa. Nah, mereka ini orang yang berpikir dan mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan ramai. Tapi karena mereka memutuskan pulang ke kampung dan mencari pekerjaan di kampung, dianggap gagal. Nah, kasus ini itu terjadi salah satunya fenomenanya kubu gadang. Kubu gadang itu si Liza sekolah perempuan pulang ke kampung, malah balik ke Lapau, mengumpulkan warga, akhirnya membuat desa Kubu Gadang. Tapi kan kalau tidak si Liza yang balik ke kampung, yang sudah menuntut ilmu di rantau, kampungnya tidak akan besar gitu. Nah, jadi pikiran anak-anak muda yang sudah merantau ini tentu lebih luas, lebih dinamis, lebih nampak solusi kalau ada masalah yang tidak pernah dihadapi di kampung. Karena nyolah merantau. Nah, cuman kebanyakan
di kampung mereka tidak diberi posisi, tidak didengar dengan baik. Nah, ini mungkin juga dikembalikan ke masyarakat yang di kampung gitu. Harus terbuka. Orang Minang kan egaliter. Kalau tidak didengarkan orang yang merantau, tidak jadi topik Batanyo, kenapa tradisi merantau diagung-agungkan? Selamat pagi Pak, semua perlengkapan Anda sudah kami persiapkan di dalam mobil. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak. Semua data yang Bapak kirimkan kemarin sudah kami terima, Pak. Semua data tersebut sesuai dengan kriteria perusahaan yang akan kita bangun, Pak. Oke, apakah sudah termasuk 3 orang teman saya? Sudah, Pak. Semua kami posisikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Akan tetapi perlu pelatihan selama 6 bulan, Pak, untuk posisi tersebut. Dan semuanya sudah kami persiapkan. Oke, terima kasih. Suasana sudah berubah. Kalau dulu misalnya ketika saya masih sekolah tidak ada handphone, komputer juga menjadi barang mewah, transportasi juga sulit, mendapatkan buku-buku juga rumit, mahal, harus ke kota dulu. Hari ini apa yang tidak? Cukup di kamar saja, akses ke globalisasi itu sudah di tangan Anda. Informasi apapun juga masuk. Nah, bagaimana syarat untuk bisa menjadi pemenang ketika demografi ini 2045 Indonesia emas? Persaingan hari ini tidak hanya persaingan antar lokal, antar sekolah, antar provinsi, antar kota, antar negara, tapi adalah persaingan internasional. Harusnya menjadi komponen wajiblah pengetahuan budaya lokal itu. Karena pemilihan seperti Uni Uda, Putri Indonesia, mereka kan tidak merepresentasi intelektual tuh, mereka kan merepresentasi pengetahuan budaya. Intelektual harusnya merepresentasi kearifan lokal juga. Jadi mereka harus tahu itu. Itu dari segi regulasi. Lalu tentu di pendidikan diperkuatlah. Kan sebenarnya pendidikan ini pusat dengan daerah tuh 60% kurikulum itu biasanya pusat, 40% muatan lokal. Tapi yang muatan lokal ini jarang dipersiapkan dengan benar-benar gitu. Sehingga kadang lulus tapi tidak menguasai budaya lokal. Mereka sudah dilengkapi dengan gadget, dengan teknologi. Yang tidak dilengkapi kepada mereka adalah pengetahuan lokal. Sehingga kuranglah ekspos budaya mereka keluar. Yang mereka maka mereka melihat budaya asing itu lebih wow gitu. Karena ekspos budaya lokal kepada mereka kurang. Yang kurang itu adalah usaha untuk mengekspos budaya lokal ke masyarakat Indonesia sendiri dan ke masyarakat dunia. Itu yang kurang. Kalau dari Sumatera Barat saja, CEO komitmennya harusnya muncul di anggaran. Seberapa banyak anggaran yang mendukung kegiatan kebudayaan? Apakah ada fasilitas penampilan dan pertunjukan kebudayaan yang baik? Berapa banyak anak-anak Sumatera Barat ini menjadi sinias, membuat film, tapi ruang putar tidak ada. Berapa banyak juga yang membuat pementasan, ruang tampil tidak ada. Sehingga ya mereka diundang ke luar negeri. Kita takuti budaya luar, tapi tidak ada usaha untuk kantor budaya itu gitu. Tidak banyak usahanya, ada, tapi tidak sekuat invasi budaya itu. Korea misalnya, program Hallyu itu, Demam Korea, itu program nasional. Mereka menciptakan infrastruktur, teknologi komunikasi, kemudian untuk kebudayaan mereka support. K-pop, K-drama, film difasilitasi. Film festival Korea itu, yang Busan International Festival, sejak tahun pertama diciptakan, dananya sudah jor-joran. Makanya dalam waktu 2 tahun, dia langsung jadi festival internasional yang didatangi banyak orang. Indonesia tidak punya festival film seperti itu. Wilayah lebih luas,
lebih beragam budaya yang akan ditampilkan di dalam film. Sastranya, mereka membangun branding negaranya lewat kebudayaan. Jadi film, K-pop, apalagi tuh, K-drama, sama makanan. Sekarang normal kita menemukan topoki di Indonesia. Tapi kan jarang ada onde-onde di Korea. Itu agak aneh. Nah, di situ masalahnya, tidak banyak usaha untuk meng-counter culture itu.